renungan kita, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Saudara-saudara, dalam kemanusiaan, jika kita membaca Mazmur 62 ini, ada semacam perubahan dalam penyepaan terhadap Sang Ilahi, Sang Khalik. Pemazmur menggunakan kata Allah, atau dalam terjemahan aslinya El. Dia mengungkapkan ini tentang warisan pujian yang datang dari, atau warisan pujian yang kuno sebelum umat memahami, mengenal apa yang mereka kenal sebagai Yahweh atau Tuhan. Penyapaan yang ilahi sebagai El atau sebagai Allah ini sudah sangat kuno, jauh sebelum komunitas memahami siapa Tuhan. Nah, dalam bacaan tadi bahwa ada penyebutan hanya dekat Allah saja aku tenang. Dan dalam perkembangan kemudian nyanyian ini juga tertuju kepada, menunjukkan kepada percaya pada Tuhan Allahmu setiap waktu. Curahkan isi hatimu kepadanya, karena Ia tempat perlindungan kita. Hanya dekat Tuhan engkau tenang. Ia adalah keselamatan kita. Ia adalah pengharapan kita. Kalau gubahannya seperti itu. Lalu saudara-saudaraku yang kekasih, saudara-saudara dalam kemanusiaan, pemazmur ingin menunjukkan kepada para pendengar puji-pujiannya bahwa apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan merupakan puji-pujian yang mereka sampaikan, merupakan warisan pujian, warisan budaya yang telah ada sebelumnya. Dan mereka ungkapkan itu, lagu-lagu pujian itu mereka ungkapkan di dalam bahasa kekinian pada masa lalu tentu saja, sebagai suatu ungkapan iman, percaya atau beriman kepada Sang Ilahi, membawa ketenangan, ketentraman, dan kedamaian hati. Saudaraku, itulah yang ada pada Mazmur 62. Lalu kalau kita angkat bagian tersebut bahwa dalam konteks kekinian, ini juga bisa menunjukkan bahwa ada banyak puji-pujian, ada banyak lagu yang merupakan warisan dari nenek moyang, warisan dari leluhur, yang bisa kita lakukan, bisa kita nyanyikan dalam konteks kekinian, dalam bahasa modern, dalam bahasa suku atau bahasa apa saja. Intinya warisan dari masa lalu itu ingin menunjukkan kepada kita bahwa nenek moyang atau leluhur kita sudah mengenal Sang Khalik, sudah memahami dan mengimani siapa yang mereka sembah, mereka sujud atau mereka naikkan doa, ritus dan puji-pujian kepada Sang Ilahi itu. Nah, Sang Ilahi itu yang mereka kenal dalam konteks kekinian sekarang ini bisa kita sapa sebagai Tuhan, bisa kita sapa sebagai Allah yang akbar, Allah yang maha kuasa, Tuhan yang luar biasa, dengan berbagai sebutan dalam bahasa suku atau bahasa subsuku. Ada kesamaan dalam penyebutan Tuhan itu, kesamaan pengertian, kesamaan pemahaman, dan kesamaan iman, bahwa dekat dengan Sang Ilahi, dekat dengan Sang Khalik, dekat dengan Sang Pencipta, Ia yang maha kuasa, Ia yang supernatural itu menjadikan insan, menjadikan manusia menjadi tenang. Ini juga menunjukkan bahwa sebelum manusia mengenal agama-agama, sebelum manusia mengenal komunitas iman
dalam konteks agama-agama yang datang ke bangsa, datang ke Nusantara, sebetulnya nenek moyang kita sudah memahami apa itu Tuhan, apa itu Allah, apa itu Sang Khalik dalam bahasa-bahasa mereka. Saudara sekalian, itu juga yang terjadi dalam umat pada masa lalu. Mereka sudah memahami, mengenal siapa Tuhan. Bahkan dalam bahasa masa lalu juga mereka kenal kepada Tuhan yang tidak dikenal, kepada Allah yang tidak kenal. Sekarang agama-agama membawa kepada kita Tuhan yang dikenal, Tuhan yang disapa dalam bahasa keagamaan. Nah, bagaimana dengan saudara dan saya sekarang ini? Kita adalah komunitas umat beragama, umat yang komunitas iman. Dalam komunitas iman itu ada penyebutan nama Sang Khalik sesuai dengan warisan keagamaan yang kita dapatkan. Namun, apakah kita setia pada Dia? Apakah kita menaruh pengharapan sungguh-sungguh kepada Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita sapa, Tuhan yang kita kenal sesuai warisan iman yang diberikan kepada kita? Kalau sudah, maka tugas kita yang lain adalah seperti Pak Mafsir katakan, hanya pada Tuhan Allahku, hanya pada Allah aku tenang. Ia akan memberikan ketentraman, Ia memberikan kedamaian, ketenangan untuk kita sekalian. Itu keyakinan kita. Percaya pada Tuhan Allahmu setiap waktu. Curahkan isi hatimu kepadanya karena Ia tempat perlindungan kita. Hanya dekat Tuhan engkau tenang. Ia adalah keselamatan kita. Ia adalah pengharapan kita. Anda sekarang ada di mana? Menaruh pengharapan kepada Tuhan atau kepada manusia? Mari kita tunduk kepala. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah ada sejak masa lalu dan terus menerus ada sampai sekarang untuk kami umat-Mu. Kami percaya bahwa Engkau tetap sama dulu, sekarang, masa akan datang dan selama-lamanya, dan Engkau akan berpihak pada kami. Jadikan kami umat-Mu yang setia dan menaruh pengharapan kepadamu. Ya Tuhan, inilah permohonan kami. Amin.